Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai metode analisis data kinetika pada reaktor kontinu. Di materi sebelumnya kita membahas mengenai metode analisis data kinetika pada reaktor batch ya. Jadi seperti yang saya sudah pernah jelaskan sebelumnya bahwa sistem dalam reaktor itu terbagi menjadi dua, batch dan kontinu. Nah, untuk reaktor kontinu ini dibagi menjadi dua jenis umum ya, yaitu PFR, plug flow reactor atau reaktor alir pipa. Kemudian ada satu lagi namanya CSTR, Continuous Stirred Tank Reactor, atau kalau bahasa Indonesianya reaktor alir tangki berpengaduk. Nah, jika diilustrasikan, PFR itu memang bentuknya seperti pipa, di dalamnya tidak ada pengaduk, jadi reaktan dibiarkan mengalir kemudian akan bereaksi sepanjang reaktor, atau kalau dia bentuknya vertikal berarti setinggi reaktor ya. Nah, karakteristik PFR ini tergantung dari geometrinya. Jadi di sini profil konsentrasi ataupun konversi ini akan dianalisis sepanjang reaktor. Jadi di setiap titik pada panjang reaktor ini akan berbeda konsentrasi dan konversi. Kalau konsentrasi ini kan berbanding terbalik, semakin panjang reaktornya maka konsentrasinya akan menurun. Sedangkan kalau konversi kebalikannya ya, makin panjang reaktornya maka konversinya akan makin tinggi. Jadi nanti tergantung kita mau menganalisis di setiap berapa titik. Makin rapat titik yang kita analisis, maka datanya akan mendekati keakuratan. Oke. Nah, untuk persamaan umum laju reaksinya, ini untuk khusus PFR ya, min RA sama dengan dXA per dV per FA 0. Nah, di sini yang berubah adalah XA. Jadi akan berubah sepanjang reaktor. Kemudian yang akan kita analisis adalah berdasarkan V ya, dV. Perubahan geometri, atau nanti V-nya bisa kita konversi ke panjang. Ya, V itu kan sama dengan luas penampang A dikalikan tinggi atau panjang. Nah, karena kita akan menganalisisnya terhadap panjang atau tinggi, berarti nanti V itu bisa kita rubah menjadi A kali Z ya, atau H kecil, di mana nanti A-nya tetap, nah di H-nya itu yang berubah. Nah, kalau diubah posisi ini menjadi integral dXA sama dengan min RA kali V per FA 0. Nah, jika reaksinya adalah reaksi heterogen, di mana menggunakan katalis yang fasanya berbeda dengan fasa pada reaktan, maka V di sini kita gandengan dengan W. W ini adalah berat katalis. Jadi makin mengarah ke output, maka total berat katalisnya kan makin tinggi. Jadi nanti kita bisa menganalisis berapa sih berat katalis yang dibutuhkan untuk mencapai konversi yang kita inginkan. Nah, ini langkah-langkah studi kinetika. Ini berlaku untuk PFR maupun CSTR ya. Jadi sini lakukan dulu studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu eksperimen di dalam laboratorium. Jadi di sini nanti akan dilakukan eksperimen untuk percobaan suatu reaksi tertentu ya, dimana nanti kita akan dapat hasilnya itu berupa data kinetika. Nah, biasanya hasilnya berupa konsentrasi atau konversi sepanjang waktu kalau untuk CSTR, atau sepanjang reaktor, atau bisa juga sepanjang waktu tinggal. Jadi untuk PFR itu nanti panjang reaktor atau tinggi reaktor atau volumenya itu bisa kita konversi menjadi waktu tinggal. Oke. Nah, ini pengumpulan data kinetika yang tadi saya sebutkan. Kita kumpulkan datanya. Nah, kemudian di sisi lain kita harus mendebak
orde persamaannya kemudian kita turunkan. Nah, nanti dari data kinetika dan turunan persamaan yang tadi kita tebak, itu akan diuji apakah hasil eksperimen itu berbanding lurus dengan model. Model adalah hasil yang dari persamaan ini. Jika ternyata tidak, maka kita harus menebak orde yang lain. Nanti kita turunkan lagi, kemudian kita uji lagi. Jika memang sudah membentuk garis lurus, berarti sudah berbanding lurus ya. Nah, itu berarti persamaan kinetikanya cocok dengan data kinetika yang kita dapat. Langsung ke contoh. Nah, ini ada contoh analisis data kinetika pada PFR. Jadi, ini adalah data dekomposisi gas reaktan A yang direaksikan pada sebuah PFR pada temperatur 100 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Ini ditanya bagaimana persamaan laju reaksinya jika stoikiometri reaksinya adalah 2A menjadi R plus S. Diketahui FA0-nya dan reaktan masuk itu murni gas A, jadi nggak ada campuran inertnya. Nah, ini data yang berhasil dikumpulkan adalah tahu waktu tinggal, kemudian ini adalah perubahan konsentrasi sepanjang waktu tinggal ya. Jadi konsentrasinya kelihatan kan menurun ya, kalau untuk konsentrasi akan menurun sepanjang waktu, atau kalau di sini dikonvert ke waktu tinggal ya. Nah, ini juga diketahui CA0. CA0 adalah ketika waktu tinggalnya masih 0 ya. Jadi belum terjadi reaksi, maka ini kita asumsikan bahwa ini adalah CA0. Oke. Nah, sebelum kita menebak orde, perlu diketahui dulu bahwa V ini volume sama dengan tau dikali V. Tau ini waktu tinggal, V kecil ini adalah laju alir volumetrik. Dan FA0 itu adalah CA0 dikali V. Nah, yang kita ketahui itu kan cuma CA0, FA0, dan tau ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan persamaannya. Ini tadi persamaan umumnya untuk PFR. Di sini ada V, ada FA0. Nah, kita ubah menjadi persamaan yang memang datanya kita ketahui. V-nya kita rubah menjadi tau kali V kecil, FA0 kita rubah menjadi CA0 kali V kecil. Nah, V-nya bisa dicoret jadi persamaan yang ini ya. Lebih sederhana karena kita tahu tau dan CA0-nya. Kemudian pertama kita trial dulu orde 0. Orde 0 kan berarti min RA dikali K kali CA pangkat 0. CA pangkat 0 sama dengan 1. Berarti min RA sama dengan K. Ganti min RA-nya dengan K. Nah, kemudian diintegrasikan dapat persamaan XA sama dengan K kali tau per CA0. Kita buat grafik antara XA dan tau kali CA0. Ya. XA dapat dari mana? Nah, XA kita ambil dari sini ya. XA itu kan sama dengan 1 min CA per CA0. Ini CA-nya sudah ada semua, CA0-nya ada di sini. Berarti XA-nya bisa kita hitung ya. Tau per CA0 gampang, taunya ada, CA0-nya ada. Tinggal dibagi. Kita masukkan ke sini, ternyata tidak membentuk garis lurus. Berarti jawabannya bukan orde 0. Kita trial orde yang lain. Nah, ini tadi XA sama dengan 1 min CA per CA0. Di mana CA per CA0 berarti sama dengan 1 min XA. Trial orde 1 di mana min RA sama dengan K kali CA pangkat 1. Gantikan min RA-nya dengan K kali CA. Nah, CA per CA0 tadi sama dengan 1 min XA, kita bisa ganti ya. Jadi DXA sama dengan K kali tau kali 1 min XA. Kemudian kita integrasikan, ini dapat min len kali 1 min XA sama dengan K kali tau. Kita buat grafik antara ini min len dengan tau. Nah, ini membentuk garis lurus. Tapi kita cek dulu orde 2. Apakah orde 2 membentuk garis yang lebih lurus atau justru malah tidak? Nah, orde 2, RA-nya sama dengan K kali CA pangkat 2. Kita gantikan ke sini. Nah, didapat setelah diintegrasi XA kali 1 min XA sama dengan K kali tau kali CA0. Nah, ternyata setelah diplot antara
Ini dengan tau kali CA0 ternyata hasilnya berupa garis yang melengkung ya, bukan garis lurus. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa jawabannya adalah orde 1. Nah, karena jawabannya orde 1, nah, garis yang kita dapat tadi ini kita regresi linear, sehingga didapat persamaan ini. Y sama dengan 104,2 kali X. Di mana Y-nya tadi adalah tau, dan X-nya adalah min ln 1 min XA. Nah, slope ini 104,2 adalah 1 per K. Ya. Ini tadi X, ini adalah Y. Nah, kalau kita pindahkan K-nya ke sini kan jadi 1 per K ya. Nah, 1 per K ini 104,2, maka K-nya adalah 0,0096. Nah, model ini kita fitting. Jadi kita ganti tadi K-nya dengan 0,0096, kemudian kita hitung nilai XA-nya. Ini XA. Ini kita ubah menjadi XA sama dengan 1 min 1 per eksponen 0,0096 kali tau. Taunya tadi ada ya, kita ganti aja taunya. Nah, ini kita hitung XA model. Kalau taunya kita ganti berdasarkan data eksperimen tadi, dihitung XA-nya berapa, kemudian tadi XA hasil eksperimen, kita fitting XA model sebagai Y, XA eksperimen sebagai X. Nah, ternyata dia juga membentuk garis lurus, berarti jawabannya benar trial orde 1. Nah, ini hasilnya tadi ya, orde 1 min RA sama dengan K kali CA, K-nya kita ganti 0,0096. Jadi memang kalau untuk PFR harus di trial sampai membentuk garis lurus, dan kemudian juga diuji lagi dengan memfitting XA eksperimen dengan XA hasil perhitungan dari model yang kita dapat. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk CSTR. Nah, kalau untuk CSTR, ini akan berdasarkan waktu perubahan konsentrasi terhadap waktu. Tapi untuk menganalisis data kinetikanya, nah, biasanya pada percobaan-percobaan menggunakan reaktor CSTR, ini akan dievaluasi sesuai dengan data yang didapatkan per setiap variasi. Nah, ini persamaan umum laju reaksinya, min RA sama dengan FA 0 kali XA per V. Di sini tidak ada persamaan turunan ya, persamaan diferensial atau yang diintegrasikan. Karena nanti kita akan mengevaluasinya berdasarkan variasi, misalnya variasi laju alir, variasi laju alir volumetrik. Jadi nanti pada laju alir volumetrik berapa, konsentrasi keluarannya berapa, atau konversinya berapa, seperti itu. Jadi tidak ada integrasi di sini. Sebenarnya perhitungan untuk CSTR itu relatif lebih mudah. Nah, ini jika reaksinya heterogen, V-nya kita ganti dengan W, berat katalis sama seperti di PFR ya. Nah, ini adalah persamaan laju reaksi secara umum berdasarkan orde, min RA sama dengan K kali CA pangkat N, di mana ini K-nya adalah konstanta laju reaksi, N-nya adalah orde reaksi. Nah, jika kita linearisasi persamaan ini, kita log, kita buat logaritmik ya, menjadi log min RA sama dengan log K plus, nah ini kalau plus log CA pangkat N. CA pangkat N, N-nya bisa kita pindah ke depan jadi N log CA. Nah, biasanya persamaan ini dievaluasi menggunakan metode regresi linear dengan memplotkan log min RA menjadi fungsi Y, dan kemudian log CA-nya menjadi fungsi X, di mana nanti log K-nya adalah intercept, sedangkan N-nya adalah gradien atau slope. Kita langsung ke contoh. Ini adalah percobaan si normal butanol pada reaksi oksidasi paraksilen terkatalisis, tapi dicurigai terjadi dekomposisi termal terhadap butanolnya. Jadi dilakukan percobaan dengan menggunakan CSTR pada laboratorium, diambil untuk memastikan dampak yang ditimbulkan. Nah, ini reaktornya bervolume 1 liter,
cairan reaktan diumpankan dan produk diambil pada laju yang konstan. Jadi lajunya misalnya ini 100 ml per menit, nanti alkohol keluarannya berapa persen, seperti itu. Nah, ini diujikan pada 3 variasi laju umpan, 100, 200, dan 400 ya. Ini alkohol keluaran, ini bukan angkanya tapi fraksinya ya, Ca per Ca0, jadi persentasenya. Ini ketika 100 ml per menit, maka alkohol keluarannya 0,2. Ketika 200, 0,4. Ketika 400, 0,6. Nah, diketahui densitasnya itu konstan 1 gram per mili. Nah, sekarang diminta tentukan order reaksi dan konstanta laju reaksinya. Ini persamaan umumnya untuk CSTR. Kita ingat dulu, X sama dengan 1 min Ca per Ca0. Nah, ini untuk yang konversi ini, kalian harus paham ya, paham. Jadi, dibalik-balik pun nanti tetap akan ingat gitu. Karena ini akan kita pakai sampai nanti mata kuliah TRK, bahkan sampai kalian membuat perancangan pabrik nanti untuk skripsi. Nah, tadi diketahui volumenya 1 liter, kemudian densitas 1 gram per mili, kita convert ke gram per liter, jadi 1000 gram per liter. Massa molekul relatif butanol 74 gram per mol. Nah, kita hitung Ca0-nya. Ca0 itu adalah N per V, mol per volume. Mol itu adalah massa dibagi mR. Massa itu adalah densitas bagi volume. Nah, ini jadi persamaan ini kalau kita coret volumenya, berarti Ca0 adalah densitas per mR. Nah, didapat Ca0-nya adalah 13,5 mol per liter ya. Jangan lupa satuannya harus kalian samakan dulu. Kalau volume pakai liter, berarti ini juga untuk densitasnya pakai liter. Nah, kemudian tadi kita dapat 2 data ini. Saya lupa belum mengganti ya, ini tadi satuannya adalah mili per menit. Ini harusnya diubah dulu menjadi liter per menit ya. 100 mili per menit diubah menjadi liter per menit, berarti dibagi 1000. Oke, ini Ca per Ca0-nya. Kemudian Ca0-nya dapat 13,5. Kita hitung FA0. Tadi FA0 di persamaan yang di contoh soal PFR, FA0 sama dengan Ca0 dikali V kecil ya. 13,5 dikalikan 0,1 liter per menit, dapat 1,35 dan seterusnya. Kemudian Ca tinggal kalikan Ca per Ca0 dikalikan Ca0. XA adalah 1 min Ca per Ca0, tinggal 1 dikurangi ini ya. Nah, untuk min RA-nya, nah kita dapatkan dari FA0 kali XA per V-nya ada, FA0-nya sudah ada, XA juga sudah ada. Nah, kemudian kita buat plot antara log Ca dengan log min RA. Kemudian kita regresi linier sehingga didapat persamaan ini, di mana 0,626 adalah slope-nya. Tadi slope itu berarti nilai N, dan intercept-nya ada minus 0,2399, di mana intercept-nya adalah log K. Berarti K-nya bisa kita cari dari antilog min 0,2399, dapatkan 0,576. Nah, sehingga persamaan laju reaksinya adalah min RA sama dengan 0,576, sorry ini salah ketik, 6 ya harusnya, 0,576 Ca dipangkatkan 0,626. Ya, jadi kalau untuk CSTR tinggal kita cari data yang dibutuhkan untuk membuat plot antara Ca dengan min RA. Oke. Lebih mudah ya, tidak perlu pakai trial. Nah, ini ada tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya. Jika ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.